Shalom, salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat. Luar biasa, yang lebih luar biasa lagi adalah Tuhan Yesus. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa like-nya, subscribe, komen, and share ke semua media sosial yang kalian punya. Selamat belajar dan semangat pagi. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, akal budi, kecerdasan, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Lindungi kami dan beri Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, hai Laskar Kristus. Semoga kalian tetap sehat ya. Ibu doakan kalian selalu semangat dalam belajar. Masih ya di dalam materi aku mengasihi anggota keluargaku. Oke, kemarin kita sudah mendengarkan ya cerita tentang Yusuf. Hari ini kita akan membuka Alkitab kembali. Tetapi sebelum itu Ibu ingatkan ya, tetap rajin cuci tangan. Rutin ya, pakai masker dan jaga jarak. Nah, di sini Ibu sampai kelupaan nih. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Siapa yang lebih hebat? Tuhan Yesus. Oke, hari ini sudah siap-siap belum? Alkitabnya sudah disiapkan ya. Hari ini nanti teman Bu Guru akan memandu kalian kembali agar kalian memahami cerita tentang si Esau ya. Nah, jangan kemana-mana ya, tetap stay, terus simak sampai habis. Oke, selamat membaca Alkitab. Kita akan membaca dulu ya dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Kak Ibu akan membacakan ayat 1 sampai 10, Kak Rian ayat 11 sampai 20. Oke, mari kita membaca bersama-sama ya. Siapkan. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Ayat 1. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang, maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia.
lalu tangis-tangisanlah mereka. 5. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang yang berserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. 6. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Selanjutnya 7. Mendekatlah juga Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. 9. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. 10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Gitu ya. Nanti kalian membaca selanjutnya dari ayat 11 sampai 20. Bisa di-pause ya videonya. Selamat membaca. Cerita singkat Esau dan Yakub. Setelah Esau dan Yakub terpisah selama 20 tahun, akhirnya mereka bertemu kembali dengan penuh kasih. Meskipun Esau pernah merasa sakit terhadap Yakub karena hak kesulungannya telah direbut oleh adiknya, tetapi Esau sudah memaafkan Yakub. Sebenarnya Yakub takut untuk bertemu dengan Esau kakaknya. Takut kalau Esau masih marah. Ketika bertemu Esau, Yakub sujud ke tanah 7 kali. Tetapi Esau memeluk dan mencium Yakub. Dan di akhir cerita, mereka saling memaafkan dan mengampuni. Esau tidak mengingat lagi kesalahan adiknya telah merebut berkat kesulungannya. Mereka menjadi keluarga yang bahagia kembali. Kita harus meneladani cerita Esau dan Yakub ini ya. Apapun kesalahan kalian, saudara kalian, mengasihi satu sama lain, memaafkan satu sama lain, dan menjadi berkat untuk keluarga kalian. Oke, selamat mendengarkan materi. Begitulah mengapa Esau mengampuni adiknya. Sampai jumpa lagi. Oke. Nah, gimana ceritanya? Seru ya? Wah, lebih seru lagi bukan? Banyak hal ya yang cerita-cerita yang bisa kalian amati, pahami di dalam Alkitab. Ternyata tokoh-tokoh Alkitab juga mengajarkan ya, meneladankan kepada kita untuk saling mengasihi di dalam anggota keluarga. Tadi Esau dan Yakub ya. Ada apa ya dengan mereka ya? Wah, ternyata mereka juga bertengkar ya, sama ya dengan Yusuf. Ini yang kemarin dibenci saudaranya ya, 10 ya, sampai dijual lah, dibuang lah. Lah ini saling bertengkar. Aduh, siapa di rumah yang sering bertengkar ya? Ini mulai ya, nggak boleh ya bertengkar dengan saudaranya sendiri, apalagi bertengkar sama papa mama, apalagi nggak boleh. Nah, di sini kita mau belajar banyak ya tentang cerita dari Esau dan Yakub. Meskipun mereka bertengkar karena apa? Ya, hak kesulungannya diambil oleh Yakub. Esau sempat marah, dan sangat geram ya, gemes banget ya, karena adiknya ini dasar ya si pencuri ya. Tetapi sudah bertahun-tahun lamanya tidak bertemu, mereka akhirnya apa ini?
bersatu kembali. Sampai akhirnya mereka berpelukan minta maaf ya. Semuanya saling memaafkan. Dan mereka saling bertegur sapa lagi ya, meskipun sekian lama gak pernah ngobrol. Nah sekarang sudah ya waktunya ngobrol bersama. Gak ada tuh pesennya ibu kalau marah-marah cukup sampai matahari terbenam, harus segera dilupakan. Seperti kemarin ya, papannya kotor dihapus, kesalahan sekecil apapun harus segera dihapus. Nah seperti itu. Terus di sini juga Tuhan mengajarkan ya untuk saling mengampuni. Nah, mengasihi anggota keluarga kita, mengampuni seperti apa yang dilakukan Esau dan Yakub. Nanti kalian coba cari hal-hal yang pernah kalian lakukan ya. Misal, kalian punya pengalaman mengampuni, memaafkan, berbagi dan lain-lain, nanti boleh diceritakan ya di buku kalian masing-masing ya. Nanti akan dipandu lagi ya di dalam aktivitasku. Ibu mau kasih pengalaman ini ya. Waktu itu ibu kan punya ya adik ya. Nah, adik ini seringkali dimanja sama papa mama. Terus diberikan HP, diberikan baju ya. Sementara kok kakak kok enggak ya. Aduh, gimana ini? Namanya kakak, ibu juga marah. Kenapa ya orang tuaku ini kok nggak pernah ngasih aku? Katanya kita ini saudara, kok yang dikasih cuman si adik saja, aku kok enggak. Nah, timbul iri hati seperti si saudara-saudara Yusuf. Itu juga yang ibu alami. Tetapi ya, di sini kita tidak boleh yang melakukan seperti itu. Ternyata orang tua kita esoknya berbagi juga. Jadi tidak hanya berbagi dengan anak yang satu saja, anak yang lain juga. Gak ada ya orang tua yang membeda-bedakan satu sama lain. Meskipun perasaan kita, kok kita nggak dibelikan, kenapa harus meminta ya? Kita bisa menabung bukan? Kita bisa membeli dengan tabungan kita. Malah justru kita lebih bangga ya, kita bisa beli sendiri tanpa dibelikan oleh orang tua. Itu sebuah pengalaman. Kalian tidak perlu iri hati lagi. Justru kalian harus bangga. Kalian bisa lebih mandiri dari saudara kalian. Itu yang mungkin jadi kakak. Kakak juga harus apa ya? Mengalah. Nah, adik juga harus apa? Taat dan menghormati. Itu juga sebaliknya, semuanya anggota keluarga harus saling kerjasama agar keluarga ini selalu apa? Damai dan sejahtera. Begitu ya. Ternyata mudah ya mengasihi itu ya. Bisa ya dipraktekkan ya di rumah ya. Wah, jempol nanti Tuhan Yesus kasih berapa jempol ini? Kasih 2 jempol loh sama kalian. Kalau kalian melakukan firman-Nya, yaitu mengasihi anggota keluarga kalian. Gak boleh lagi ya ada pertengkaran nanti jadi keluarganya gonjang-ganjing ya, kayak gempa bumi tuh. Gak mau ya keluarganya nanti runtuh. Harus selalu menguatkan satu sama lain. Ini selamat melakukan aktivitas ya. Laskar Kristus kan pemberani dan pantang menyerah. Silakan kalian beraktivitas dengan baik dan rajin. Oke? Stay terus loh ya. Nanti kalau nggak paham tentang tugas-tugasnya, boleh tuh tanya ke orang tua kalian. Atau tanya ke guru kalian. Nah, mudah kok. Ya, tugasnya sangat mudah. Apa yang sudah Ibu bagikan tadi semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa tetap tersenyum ya, bersyukur, dan jangan lupa berdoa. Ibu
Ibu ingatkan selalu juga, kalian harus rajin cuci tangan pakai sabun rutin ya. Pakai masker, juga jaga jarak atau social distancing agar kalian terhindar dari segala macam penyakit khususnya masa pandemi ini. Oke, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Shalom. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Yang lebih hebat siapa? Tuhan Yesus. Dadah. Kembali ke dalam aktivitasku. Masih tetap semangat ya? Kita ada di pembelajaran saling mengasihi anggota keluarga. Oke, aktivitas hari ini adalah menulis cerita tentang tema saling memaafkan. Kalian pasti ya pernah ya memaafkan. Nah, mungkin di dalam keluarga kalian. Tuliskan ceritamu di buku kalian masing-masing. Oke, selamat mencoba. Nah, apabila kalian punya majalah, boleh cari di majalah atau koran. Apabila tidak punya, kalian boleh menggambar lalu tempellah di bukumu. Oke, mencari apa ya, Bu? Mencari gambar saling mengasihi ya. Bisa menolong, bisa berbagi, dan lain-lain. Oke, selamat menemukan dan menempel. Kita mau berdoa dulu, membuat doa ya. Saling mengasihi. Nah, setelah berdoa, kamu menandai sikap-sikap berbagi. Contohnya apa? Kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati dan memberikan teladan buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mau melindungi kami, berbagi kasih buat kami. Terima kasih juga sudah mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sudah paham ya sikap-sikap yang Tuhan sudah ajarkan buat kita? Sikap saling berbagi. Oke, selamat mengerjakan. Silakan beri tanda ya, senyum dan cemberut. Oke, selamat mencoba. Lalu kita mau melakukan ya, memberi tanda ya. Aku mau melakukan apa ini? Nah, apabila kamu sudah memaafkan ayah dan ibumu, sudah melakukan beri tanda senyum. Berbagi makanan dengan kakak, beri tanda apa? Ya, pokoknya yang jujur ya. Bila kamu belum melakukan ya tidak apa-apa. Nah, coba cari yang lain kalau udah. Oke, kemarin sebelumnya ya kita sudah mendengarkan materi ya, beberapa cerita mulai Yusuf dan Esau. Nah, beberapa cerita tersebut kan mengajarkan berbagai hal ya. Misalnya 1 mengakui kesalahan, 2 saling berbagi, dan 3 saling memaafkan. Nah, di sini kita akan masuk di pekerjaan rumah. Oke, tugas rumah. Ya. Pilih salah satu dari cerita ya, entah saling berbagi, memaafkan ya. Dari cerita Esau atau Yusuf. Nah, tugas kalian ya tidak harus hari ini selesai ya. Menceritakan kembali, pilihlah salah satu cerita berikut yang pernah kamu dengarkan dari gurumu. Kemudian ceritakan kembali kepada anggota keluargamu di rumah. Ditulis ya di buku kalian masing-masing. Oke, selamat mengerjakan pekerjaan rumahnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian. Pembelajaran telah usai. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini. Kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.